Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Marcel Tiotondi Maringot dari kelas 105 di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran biologi mengenai daur biogeokimia. Nah, sebelumnya kalian pada tahu nggak sih apa itu daur biogeokimia? Daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses tersebut terjadi secara berulang-ulang dan tak akan terbatas. Daur biogeokimia ini ada beberapa. Yang pertama ada daur karbon. Nah, daur karbon adalah proses perputaran karbon di alam yang fungsinya adalah menjaga keseimbangan karbon dan mendukung kehidupan makhluk hidup serta kestabilan iklim. Tahapan dari daur karbon yang pertama ada fotosintesis. Tumbuhan menyerap CO2 dari udara dan mengubahnya jadi makanan atau glukosa. Tahapan kedua ada respirasi. Hewan dan tumbuhan melepaskan CO2 kembali ke udara saat bernafas. Ketiga, makan memakan. Karbon berpindah dari tumbuhan ke hewan melalui rantai makanan. Keempat, penguraian. Organisme yang mati diuraikan oleh dekomposer menghasilkan CO2. Kelima, pembentukan fosil. Sisa organisme terkubur dan berubah jadi batu bara atau minyak bumi. Keenam, ada pembakaran. Manusia membakar bahan bakar fosil melepaskan CO2 ke atmosfer. Ketujuh, ada difusi laut. CO2 diserap dan dilepaskan oleh laut. Nah, begitulah tahapan dari daur karbon yang terus berulang-ulang. Nah, yang kedua ada daur nitrogen. Daur nitrogen adalah proses perputaran nitrogen. Fungsinya adalah untuk menyediakan nitrogen bagi tumbuhan dan hewan guna membentuk protein serta menjaga keseimbangan nitrogen di alam. Tahapan dari daur nitrogen yang pertama fiksasi nitrogen. Nitrogen di udara diubah menjadi senyawa amonia oleh bakteri atau petir. Kedua, nitrifikasi. Amonia diubah oleh bakteri menjadi nitrit lalu nitrat. Ketiga, asimilasi. Tumbuhan menyerap nitrat dan menggunakannya untuk membentuk protein. Keempat, konsumsi. Hewan memakan tumbuhan dan mendapatkan nitrogen. Kelima, amonifikasi. Organisme mati dan kotoran diuraikan jadi amonia. Keenam, denitrifikasi. Nitrat diubah kembali jadi gas nitrogen oleh bakteri dan dilepaskan ke udara. Nah, tahapan dari daur nitrogen tersebut teruslah berulang-ulang. Nah, selanjutnya atau yang ketiga ada daur air. Daur air adalah proses perputaran air secara terus-menerus. Fungsinya adalah menjaga ketersediaan air di alam, mendukung kehidupan makhluk hidup, dan mengatur iklim bumi. Tahapannya pertama, evaporasi. Air dari laut, sungai, dan danau menguap karena panas matahari. Kedua, transpirasi. Tumbuhan mengeluarkan uap air dari daun. Ketiga, kondensasi. Uap air naik ke atmosfer, mendingin lalu membentuk awan. Keempat, presipitasi. Awan menjadi berat dan turun sebagai hujan, salju, atau embun. Kelima, infiltrasi. Air meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Keenam, ada runoff. Air mengalir di permukaan menuju sungai, danau, atau laut. Nah, tahapan dari daur air terus-menerus berulang. Lalu ada daur fosfor. Daur fosfor adalah proses perputaran fosfor. Fungsinya adalah menyediakan fosfor untuk membentuk DNA, RNA, dan tulang, serta menjaga keseimbangan nutrisi dalam ekosistem. Tahapannya, yang pertama pelapukan batuan. Fosfat dilepaskan dari batuan ke tanah dan air. Kedua, penyerapan oleh tumbuhan. Fosfat diserap akar tumbuhan dari tanah. Ketiga, konsumsi oleh hewan. Hewan memakan tumbuhan dan mendapatkan fosfor. Keempat, penguraian. Sisa makhluk hidup diuraikan. Fosfat kembali ke tanah. Kelima, ada pengendapan. Sebagian fosfat terbawa ke laut dan mengendap jadi batuan baru. Tahapan daur fosfor ini terus berulang-ulang. Nah, yang kelima atau yang terakhir ada daur sulfur atau belerang. Daur sulfur adalah proses perputaran unsur sulfur atau belerang. Fungsinya adalah menyediakan sulfur untuk membentuk protein dan vitamin, serta menjaga keseimbangan unsur di ekosistem. Tahapan-tahapannya: 1. Pelapukan batuan. Melepaskan senyawa sulfur seperti sulfat ke tanah dan air. Kedua, penyerapan oleh tumbuhan. Sulfat diserap oleh akar untuk membentuk protein. Yang ketiga, konsumsi oleh hewan. Hewan memakan tumbuhan dan mendapatkan sulfur. Yang keempat, ada penguraian. Organisme yang mati diuraikan
menghasilkan H2S atau hidrogen sulfida. Yang kelima, oksidasi. Bakteri mengubah H2S menjadi sulfat atau SO42-. Keenam, emisi vulkanik. Gunung api melepaskan gas sulfur atau SO2 ke atmosfer. Nah, yang ketujuh ada presipitasi. SO2 bereaksi dengan air membentuk asam sulfat dan turun bersama hujan. Nah, tahapan-tahapan ini terus berulang. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai daur biogeokimia. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.